Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review dari pergerakan XAU USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan XAU USD ya, ini lanjutan yang sudah saya sampaikan di analisa pagi tadi setelah terjadinya drop pergerakan yang cukup panjang ya kalau kita perhatikan di chart, dan tentunya setelah drop pasti akan membentuk sebuah area konsolidasi ya, seperti ini pergerakannya. Dan area konsolidasi ini saat ini memang masih membentuk sebuah area base, belum ada perubahan yang cukup signifikan, artinya terlihat pergerakan untuk XAU USD saat ini menunggu hasil rilis NFP, terus kemudian unemployment rate dan average hourly earning ya nanti malam, serta ada berita pukul 10 juga ya. Nanti tentunya insya Allah di akhir video saya akan bahas. Dan kalau kita perhatikan range untuk pergerakan konsolidasi ini ya, ini yang perlu teman-teman pantau adalah titik tertinggi yang terakhir ya, yaitu di 1918.57. Ini menjadikan titik pemantauan kita hari ini. Jika mana area ini terjadi breakout, maka memiliki kecenderungan akan bergerak naik. Oke, kita tandain dulu ya, ini akan menjadikan titik pemantauan kita. Terus kemudian yang area bawah tentunya masih berkisaran antara area level psikologi ya, yaitu level 1900. Ini menjadikan titik pemantauan kita, tentunya area ini yang menjadikan titik terendahnya di posisi di 2 hari yang lalu ya, sebelum terjadinya penurunan sempat menyentuh level terendahnya yaitu di 1900.66 dolar per troy ounce. Ini menjadi titik pemantauan kita karena pergerakan hari ini insya Allah akan ya, sebenarnya kalau kita perhatikan secara range dari sesi selama 1 minggu ya, selama 1 minggu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sudah mencapai 50 ya, hampir 60-an ya, 59 hampir 60 dolar per troy ounce, artinya sudah memasuki range rata-rata selama 1 minggu pergerakan XAU USD. Dan tentunya beberapa hari ini ya, setelah suku bunga dinaikkan 25 basis point dan kemudian keputusan The Fed untuk menaikkan suku bunga di tahun 2023 belum ada pemangkasan, dan dampak dari penurunan juga ketika indeks dolar terjadi koreksi atau menguat, terjadinya dorongan seller yang cukup signifikan ya kalau kita lihat dan perhatikan posisinya. Alhasil hari ini apakah akan mampu memberikan dorongan lagi ya, atau memberikan volatilitas yang cukup besar? Saya sih bukan dibilang ragu ya. Sebenarnya kalau biasanya hari Kamis memiliki dampak pergerakan yang sudah cukup signifikan di posisi harga pergerakan di hari kemarin ya, yang 40 dolar ke atas itu udah cukup besar gitu loh. Tapi kalau untuk hari Jumat ini meskipun ada momentum news yang relatif besar juga, artinya kalau pergerakannya besarnya dia naik ya, kemungkinan besar memungkinkan ya kalau pergerakannya naik. Tapi kalau turun menambah volatilitas pergerakan turun. Contoh coba kita ukur ya, dengan kita mengambil rata-rata 30 dolar ya. Coba 30 dolar berarti di bawah ya, di kisaran 1887. Ini menjadikan titik uji ya. Ini ada area support, coba kita tandain dulu. Ini ada area support ya, make sense juga sih, bisa juga ya ke area sini 1886 poin sekian ya. Ini menjadikan titik support atau target ya, target daripada penurunan. Ini titik support targetnya sampai area sini. Jika mana nanti kalau indeks dolar itu terjadi penguatan kembali ya, mendorong pergerakan XAU USD akan terjadi penurunan kembali ya. Targetnya bisa sampai 1886.37 dengan syarat breakout di bawah level psikologi. Oke, itu yang pertama. Kalau kita ukur dari level terendah saat ini ya, ini sementara dari posisi saat ini, kalau kita lihat range pergerakan 30 dolar, oke, mencapai target resisten minimal sampai area sini.
Ini menjadikan target untuk hari ini. Ya, posisinya seperti itu. Jadi target atas itu berkisaran antara 1937 ya, poin 42. Target bawahnya berkisaran 1886,37. Ini adalah range-nya ya. Range-nya adalah area ini. Ya, nanti kita lihat karena saya pastikan ketika pembukaan sesi Amerika pun masih bergerak konsolidasi ya. Seperti halnya yang sudah saya sampaikan juga di analisa sore yang posisi ini. Oke, sekarang coba kita lihat di time frame 1 jam apakah ada pembentukan kondisi pergerakan saat ini. Menurut saya memang ada konsolidasinya ini lebih kecenderungannya dia membentuk sebuah area base yang tentunya ada batasan atas dan batasan bawah yang sudah kita tandain ya, yaitu area resisten atas dan area bawahnya sih saya masih melihat belum ada swing yang cukup jelas ya untuk kita bisa tarik garis. Beda dengan posisi yang sebelumnya ini gitu loh. Ya, masih belum menunjukkan geseran, kecuali kalau ini kan dari sini dia naik ada penolakan, dan kalau dia naik lagi di sini baru kita bisa melihat batasan bawahnya adalah area ini gitu loh. Ya. Jadi kalau tren besar ya, saya katakan kepada teman-teman semua, kalau tren besar untuk market XAUUSD masih kecenderungannya adalah tren besarnya adalah naik. Oke. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, itu terbentuknya bearish engulfing ini loh. Ya. Terbentuknya bearish engulfing. Kemudian di time frame weekly pun hati-hati nih. Nah, Anda bisa lihat. Nah, di time frame weekly ya ada perubahan dari volume body yang semakin mengecil, dan kemudian candle merah selama 1 minggu ini menunjukkan potensi yang cukup besar dorongan sellernya gitu. Dan sekarang berpotensi bisa break di bawah 1900. Apalagi kalau candle ini hari ini non farm payroll betul-betul bisa mendorong di bawah 1900, bahkan di bawah area support 1886,37, besar kemungkinan akan terjadi pergerakan penurunan atau bearish untuk koreksi di minggu depan. Itu sih ya. Coba kita lihat lagi di time frame 1 jam ya. Kalau menurut saya kalau teman-teman memang karakter tradingnya tidak spekulan ya, atau tidak menyukai yang spekulasi, lebih baik menunggu ya. Itu lebih baik sih daripada memaksakan dengan kondisi market yang tentunya kita nggak tahu ya nanti itu akan rilis beritanya betul-betul bisa mendorong pergerakan XAUUSD naik atau akan melemahkan untuk indeks dolar itu turun gitu loh. Tentunya kalau kita perhatikan di tanggal 6 bulan 1 ya, di sini sebentar. Nah, ini yang rilis waktu itu ya, non farm payroll. Nah, ini pukul 20.30 sempat terjadi penurunan ya. Nah, bisa lihat sempat terjadi penurunan, habis itu dia langsung dia naik. Ya. Ini Anda perhatikan strukturnya seperti ini gitu loh. Jadi dari dia turun ya, ini membentuk sebuah pergerakan konsolidasi ya di awalnya. Kemudian dia break area ini gitu loh. Ya. Breakout ya, yang menjadikan batasan ini di breakout, kemudian release news di kisaran ini kan di 20.30 antara ini sama ini ya. Oke, dan kemudian dia bergerak naik kembali gitu loh. Ini waktu non farm payroll di tanggal 6 bulan 1 itu posisinya ya. Sekarang coba kita lihat sebentar ya, saya akan buatkan skenarionya. Menurut saya, gambaran saya lebih baik tunggu ya, lebih baik menunggu, karena ini akan berpotensi kalau terjadi kenaikan dia harus break dulu area ini gitu loh, resisten di 1918,57. Apakah skemanya ini akan sama seperti pergerakan yang sebelumnya gitu loh. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya area ini udah dimakan ini. Maksudnya ini udah diambil, swing terakhirnya ini udah diambil, dan saya melihat di sini juga ada area order block ya yang perlu kita perhatikan. Ada juga posisinya mungkin akan menyentuh sini dulu ya. Setelah itu dia akan bergerak naik. Nah, menuju ke wilayah ini. Bisa.
bisa, seperti itu juga bisa gitu loh ya. Jadi ini juga wajib teman-teman pantau wilayah ini nih ya, menjadikan area pemantauan kita nih. Nah, level ini tuh di time frame 1 jam ini tuh wajib kita lihat nantinya ya. Nah, batasannya area itu. Coba saya kasih warna yang beda ya. Saya ganti warna kuning aja. Nah, ya di area tersebut bisa dijadikan penolakan. Tapi kalau area tersebut di breakout sebentar ya, area itu kalau di breakout maka ya tepat dia akan menuju ke wilayah area target berikutnya gitu loh. Memang rapat sekali ya pergerakannya ini. Ada tapi saya melihatnya memang kecenderungannya masih kuat naik sih kalau menurut saya, tapi hati-hati ya, tapi tetap hati-hati karena kalau level ini di breakout sebentar ini ya, level area 1900 ini di breakout pastinya dia akan turun gitu loh, targetnya sampai area sini. Nah itu, kalau teman-teman pernah lihat video yang sudah saya saya buat itu ya, saya pernah trading by non-farm payroll menggunakan buy stop dan sell stop. Itu sebenarnya enak banget gitu loh. Cuman ya tergantung brokernya. Kadang-kala broker itu ketika ada gap up ataupun gap down ya, itu ada juga area buy stop ataupun sell stop kita ketika dilompatin, kita nggak mendapatkan harga tersebut gitu loh. Harganya seolah-olah kita tidak mendapatkan karena dianggap harga itu tidak ada karena ada lompatan harga tadi itu gitu. Ada juga broker tuh yang ya saya bilang cukup ini ya, cukup nggak saya bilang nakal ya, ketika ada gap gitu ya, yang kena itu pas jatuhnya di angka yang di atasnya gitu. Contoh kita order nih di 1900 contoh ya, ada gap down di bawah 1900, anggap aja kenanya di 1996, padahal kita pasang sell stopnya di 1900. Ada juga yang kayak gitu. Jadi cukup hati-hati ketika penggunaan strategi itu ya. Tapi kecuali kalau pergerakannya relatif tidak ada lompatan gitu, enak. Jadi seperti kayak detak pergerakan berdetak tapi naik ataupun turun, itu enak banget kalau seperti itu. Jadi ini ya sementara yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan XAUUSD, dan saya akan membahas sedikit news yang nantinya yang akan rilis ya. Coba kita lihat non-farm payroll tanggal 3 Februari ya, pukul 20.30. Nah, previousnya kan 223 nih. Tadi sempat saya bahas juga ya di indeks dolar. Forecastnya, prediksinya turun 185. Dan kalau kita perhatikan, jika mana data ini sesuai dengan forecast, ya maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke, akan terjadi pelemahan. Dan ini terjadi di tanggal 6 bulan 1, hal yang sama. Ya, meskipun waktu itu saya lihat di atas forecast ya 223.000, tapi hasil angkanya itu masih di bawahnya previous gitu loh. Ya ini ya 223.000 benar ya. Waktu itu prediksi forecastnya itu 200, tapi data sebelumnya itu kisaran 250 sekian gitu. Data sebelumnya, tapi munculnya previousnya ada 223 yang waktu itu aktualnya ya. Dan terjadi penurunan pada indeks dolar dan XAU kan naik, tadi sudah saya tunjukkan chartnya ya. Dan apakah akan mengulangi hal yang sama gitu? Kalau nanti aktualnya sesuai dengan forecast, di bawahnya itu apalagi di bawah previous, ya pastinya indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dan unemployment rate-nya juga ini naik ya, dari 3,5% menjadi 3,6%. Ya, ini kalau terjadi kenaikan, maka indeks dolar akan terjadi penurunan gitu loh. Jadi dari dua informasi ini hari Jumat ini, non-farm payroll ataupun unemployment rate-nya kecenderungannya mengidentifikasi bahwasanya akan terjadi pelemahan pada indeks dolar. Nah, itu yang menjadikan perhitungan atau kewaspadaan antara teknikal dan fundamental ini menurut saya tidak sejalan gitu. Karena kita lihat di daily ada bearish engulfing ya. Kemudian posisi di weekly pun seolah-olah akan ada terjadi reversal ya, pembalikan, ada bearish untuk koreksi. Dan kemudian posisi saat ini masih kecenderungan area base ya, memang ya sepatutnya seperti itu. Setelah drop base, apakah rally, apakah drop, kan gitu pertanyaannya. Ya kita lihat nanti data non-farm payroll dan unemployment rate-nya ini apakah akan memperkuat indeks dolar atau akan melemahkan indeks dolar. Itu dulu yang pertama. Oke.
Sekarang di ISM non manufacturing PMI ini beda lagi nih. Jam 10 ya, waktu itu ISM non manufacturing PMI-nya jelek ya. Maka jam 10-nya waktu rilis tanggal 6 itu ya, bulan 1 itu terjadi penurunan yang cukup signifikan untuk indeks dolar. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau nantinya dorongannya ini ternyata betul-betul forecast-nya 50, maka ada asumsi kenaikan terjadi ya pada indeks dolar. Tapi ini kita belum tahu aktualnya ya. Tapi tiba-tiba kalau aktualnya di bawahnya 50,4%, ya indeks dolar akan terjadi pelemahan, maka XAUUSD akan terjadi kenaikan. Tapi kalau datanya sesuai dengan ini ya, forecastnya, hasil aktualnya, maka ya saya pastikan harga akan bolak-balik aja di wilayah ini. Range-nya masih di kisaran 1900 sampai 1958. Ya 59 ya, poin 61, tidak ada perubahan sampai area situ. Tapi coba kita sekarang lihat dulu di indeks dolar ya, time frame 1 jam. Oh, indeks dolar turun loh. Ya, Anda bisa lihat indeks dolar turun ya pasca terjadinya kenaikan kemarin, udah nutup gapnya ya, udah nutup gap dan sekarang turun. Coba kita lihat tes time frame 4 jam ya. Apakah kita bisa dapat informasi long legs doji? Oke, ini berganti candle nantinya pukul 7. Perhatikan ya, ini bisa menjadikan tanda bagus sih. Jika mana dari long legs doji dan dikonfirmasi candle warna merah ya, ini nanti pukul berikutnya pukul 7 ya, teman-teman update sendiri ya. Kalau pukul 7 posisinya seperti ini ya, pukul 7 posisinya seperti ini, insya Allah XAUUSD akan terbang hari ini ya. Insya Allah ya, saya nggak janji, cuman kalau kita predik, kita lihat dari data dan kondisi pergerakannya, terlihatnya sih seperti itu, akan terjadi kenaikan. Ya, secara garis besarnya tadi newsnya yang kita lihat, kalau sesuai dengan prediksinya kan melemahkan indeks dolar, dan jika mana itu terjadi ya pastinya indeks dolar benar-benar akan turun. Tapi kalau sifatnya tadi cuman turun terus habis itu dia naik lagi karena data Amerikanya mendukung dolar menguat, ya beda lagi ya ceritanya, intinya seperti itu. Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat pergerakan indeks dolar, kita coba lihat lagi. Ini kecenderungannya indeks dolar itu trennya turun loh ya. Bukan tren naik, trennya turun, dan yang menjadikan key resisten adalah 102.607 yang menjadikan titik tertinggi 3 hari yang lalu itu menjadi key resistennya. Kecuali kalau itu di breakout, besar kemungkinan akan menjadikan pola bullish untuk koreksi itu. Tapi kalau hari ini dia break lagi wilayah support minggu ini, wow, makin melemah indeks dolar dan jaya XAUUSD akan terjadi kenaikan kembali. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk sore hari ini. Semoga informasi nantinya, news yang akan saya kirim ya lewat ZF Brotherhood bisa menghasilkan keuntungan ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa selalu gunakan stop loss supaya tidak terjadi MC dan lain sebagainya. Kontrol lotnya, modal dan lot itu harus sesuai, jangan menggunakan lot gajah ataupun Anda terinfluence oleh sebuah channel-channel yang memberikan perhitungan yang bukan perhitungan, maksud saya entry posisi yang tidak sesuai dengan modal. Intinya di situ harus jaga betul-betul tuh MM-nya, kalau tidak Anda nggak bisa ngikutin yang seperti hal yang seperti itu gitu loh. Gunakan aja resiko yang menurut Anda sesuai gitu. Kecuali kalau Anda bakar uang ya beda ya, nggak masalah kalau yang bakar uang gitu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah semoga banyak yang teman-teman bisa dapatkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.